Kalau tulisannya PDIP ya kami nggak merasa tertuduh gitu, ya kan. Masalahnya kan tulisannya itu Demokrat gitu. Ini kan sangat disayangkan, ini satu hal gitu. Kami sangat menyayangkan bahwa seorang wakil menteri bisa-bisanya menebar hoax dan fitnah tak berdasar kepada kami tanpa mempelajari dan mengecek dulu data dan faktanya gitu. Ya, ini kemudian membuat kami mempertanyakan keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Kenapa? Karena seorang pejabat sepenting Wamen aja malah sibuk menebar hoax dan fitnah, bukannya fokus mengatasi pandemi. Alangkah baiknya beliau sebagai Wamendes gitu membantu memastikan bagaimana pencairan dana desa yang realisasinya masih sangat rendah, ya, itu bisa dibantu dipercepat. Karena bagaimanapun di desa-desa ini kan butuh sekali bantuan dana juga gitu loh dalam penanganan COVID-19. Ya mungkin kalau zaman pemerintahan Pak SBY mungkin terjadi kayak gitu ya, tapi kalau era Jokowi apalagi Mensos yang seperti sekarang ini kan, tadi Pak Zaki juga sudah bicara mau yang permainan underground sampai yang itu buzzer atau mesin atau siapapun kan sudah kelihatan lah. Mau cari konsultan mana juga bisa ngerti lah. Mau Aryo Bimo itu punya 100 akun juga bisa ketahui lah, tidak bisa lagi disampaikan secara kualitatif semacam itulah ya. Jadi menurut saya apologi yang semacam itu enggak bisa diterima karena eranya sudah era digital yang sangat canggih ya. Ya, sampai email sampai semua dan seluruh kerja intelijen cyber di era disrupsi teknologi ini sudah sangat pintar untuk melihat hal-hal yang terkait dengan wacana di media sosial bahwa Jokowi endgame itu digulirkan oleh para pendukung Jokowi ya memang secara konstitusional mungkin terjadi di 2024 itu hal yang biasa, tapi hal yang pastilah maka ya sabar-sabar saja, tapi intinya pernyataan itu tidak bisa dibenarkan dan tim cyber partai, lintas partai dan relawan saya kira masih saling memberikan dukungan dan orientasinya sebagian besar ke COVID, kecuali memang kelompok-kelompok Jokowi yang dicopot karena posisinya, karena jabatannya, itu memang kehilangan sumber pendapatannya, itu mungkin sekarang udah berbalik, walaupun kapasitas intelektualnya ya profesor doktor itu, tapi cara melihat persoalannya sudah tidak lagi mengedepankan aspek-aspek. Siapa itu maksud? Menurut Anda siapa itu, Pak? Saya tidak menyampaikan. Mas itu Arya dulu pendukung. Habis menyampaikan masukan kepada pemerintah dan kritikannya dengan harapan ada perbaikan dalam penanganan pandemi ini sehingga tidak perlu lebih banyak lagi nyawa melayang karena kesigapan dan kegagapan pemerintah dalam menangani pandemi gitu. Tapi kemudian malah kami diserang gitu dengan berbagai fitnah dan hoax. Kalau dengan buzzer ya kami sebenarnya santai aja lah, udah biasa ya gitu ya. Emang resiko kami berkoalisi dengan rakyat menjadi sasaran tembak dari buzzer pendukung pemerintah gitu. Tapi ini menjadi pertanyaan besar pada saat ada pejabat sekelas wakil menteri desa ya gitu. Kemudian malah mengunggah suatu poster gitu. Ya ingin ketahuan juga dia merasa tidak nyaman dan merasa juga dia tahu bahwa dia menyebar hoax dan fitnah, Mbak. Kenapa? Dalam waktu beberapa jam setelah kami mempertanyakan itu, kami kemudian ke halaman Facebooknya, kami kemudian posting juga, kami juga coba japri, ada teman-teman japri ke handphone beliau, bahkan di beberapa grup yang kebetulan bersama dengan dia juga, sudah di-tag juga, tapi tidak ada jawaban sama sekali, tapi mendadak malamnya mengubah dikit gitu, mencoba ngeles gitu ya, istilahnya itu dengan tulis ya ada dapat poster lucu nih, ya tetap aja esensinya kan ingin mengaburkan tindakan hoax dan fitnahnya gitu loh. Kalau misalnya beliau itu satria ya menjawab lah, merespon lah. Kalau nggak di take down lah gitu loh. Kita lagi situasi pandemi ini, kader kami ini marah bukan apa-apa, Mbak. Ya, pertama kita ini juga di lapangan, teman-teman kita banyak juga nih yang turun ke lapangan, bantu-bantu sembako dan juga keliling-keliling. Kita tahu memang bantuan kita tidak seluar biasa yang diberikan oleh pemerintah maupun pendukung pemerintah gitu. Karena kan kami punya keterbatasan. Tapi kan ini bagaimana di tengah usaha kita sama-sama mengatasi pandemi, tetapi ada yang kemudian memfitnah. Ini kan tidak baik ya gitu loh. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Aris Setiadi mengunggah sebuah flyer digital yang membuat Partai Demokrat geram.
Flyer yang dimaksud menggambarkan Partai Demokrat menjadi dalang di balik rencana kerusuhan di tengah pandemi COVID-19. Flyer itu diunggahnya melalui akun Facebook resminya bernama Budi Ari Setiadi. Ia pun menganggap lucu pada flyer yang diunggahnya tersebut. "Dapat flyer lucu nih," ujar Budi. Flyer itu mengandung gambar serta pesan. Adapun pesan yang ditulis ialah pakai tangan adik-adik mahasiswa lagi untuk kepentingan syahwat berkuasanya. Tulisan itu juga didukung dengan tagar-tagar bongkar biang rusuh. Kemudian gambar yang terlihat menampakkan satu tangan di mana terdapat tulisan demokrasi. Akan tetapi pada unggahan Budi, bagian "si" pada kata demokrasi justru diubah dengan huruf T. Unggahan Budi tersebut lantas membuat Partai Demokrat menjadi emosi. Kepala Badan Komunikasi Strategis, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, menyoroti keberadaan tagar-tagar bongkar biang rusuh yang meletakkan kata Demokrat di bawahnya. Sangat tegas dan jelas, Budi Ari Setiadi telah berusaha memfitnah Partai Demokrat sebagai biang rusuh dan menggunakan tangan adik-adik mahasiswa untuk kepentingan syahwat berkuasa, kata Herzaki. Demokrat pun mempertanyakan, mengapa kemudian di tengah semakin memburuknya situasi Indonesia, karena pandemi COVID-19, fitnah dan hoaks berupa tuduhan tak berdasar kepada Partai Demokrat semakin banyak dilancarkan oleh pendukung pemerintah. Herzaki lantas mempertanyakan kemunculan berbagai hoaks dan fitnah tidak berdasar yang dituduhkan terhadap Partai Demokrat, termasuk oleh Wamendes Budi yang ia sebut bagian dari para pendengung. Dan kali ini oleh seorang Wamendes. Mengapa kegagapan pemerintah menangani pandemi kemudian mau dialihkan dengan terus-terusan memfitnah Partai Demokrat? Kalau pola pikir seperti ini yang mendarah daging di para pendukung pemerintah, pantas saja jika nyawa rakyat tidak menjadi prioritas karena pemerintah bisa hilang fokus dan terkesan sibuk mengalihkan persoalan dan mencari kambing hitam, tutur Herzaki. Terpisah, Ketua Dewan Kehormatan dan anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui akun Twitter pribadi @hincapanjaitan juga menyoroti sikap Wamendes atas unggahan di akun Facebook. Ia menyatakan bahwa unggahan Wamendes merupakan fitnah dan hoaks. Hinca kemudian menyoroti banyak pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi fokus dari wakil menteri tersebut untuk diselesaikan. Mulai dari pencairan BLT dana desa yang masih 21,2% per Juli tahun 202, hingga kepada isu jual beli jabatan di Kemendes yang terungkap pada April lalu. Boleh saja berbeda pandangan, tapi dengan mudahnya melemparkan fitnah yang menjatuhkan. Sudah jelas bukan kualitas orang yang pantas dipercayai sebuah jabatan, tulis @hincapanjaitan.